Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini merupakan draft refragmasi opsi penelusuran kasus terkait pernyataan-pernyataan miring yang disampaikan oleh pihak Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo yang terkesan tidak bertanggung jawab atas beberapa pernyataan lainnya. Maka terkait hal ini bahwa Dinas Pendidikan melalui juru bicaranya menyatakan bahwa saudara Dede menderita penyakit GL atau depresi, stres, diborgol, dirantai di rumah. Ini jawaban saya melalui pers bahwa itu tidak benar. Apa yang disampaikan itu adalah fitnah belaka bahwa selama ini saudara Sholehul Hadi ya memang dalam keadaan sakit tetapi tidak separah itu. Karena di dalam menghadapi permasalahan yang seperti itu wajar saja seseorang menderita karena tertekan. Jadi di dalam hal sehat atau tidak sehat, gangguan atau tidaknya, itu tidak ketentuan atau pendapat atau opsi pribadi maupun opini yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan melalui juru bicaranya dalam waktu itu, dan pernyataan kepala sekolahnya sendiri yang mengiyakan, mengaminkan pernyataan saudara IWW bahwa di dalam keterangan saudara Dede itu memang sakit dan dirujuk ke rumah sakit benar, tetapi untuk membenarkan apakah itu opsi kejiwaan atau tidak sampai dengan sekarang belum ada tindak lanjut dan keterangan medis yang menyatakan bahwa saudara Sholehul itu menderita gangguan, atau bisa ditanyakan kepada kepala desa setempat atau lingkungan dan kepada rumah sakit. Kemungkinan kepolisian sendiri mengerti dan mengetahui sejauh mana sakit yang diderita itu. Bahwa atas izin keluarga, yaitu Ibu Asih ya, Ibu Asih Hastuti menyampaikan terima kasih kepada kepolisian dan kepada pihak terkait atas perlindungan keamanan dan jaminan keamanan kepada pengadu, dan sepenuhnya menyerahkan tanggung jawab pengasuhan dan pemeliharaan termasuk menerjemahkan kasus itu kepada Ibu Hartini yang disahkan, didampingi, diketahui oleh Bapak Lurah, dan sebagai kuasa insiden terkait menjembatani beberapa kebuntuan komunikasi yang mengarah kepada genosida atau pembunuhan karakter sepihak yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Bahwa melalui Dinas Pendidikan saudara Hartini sudah berkomunikasi dan mengajak rembukan atau istilahnya itu mencari solusi bagaimana dan apa yang harus disampaikan kepada beberapa pihak termasuk pers, bahwa ada ketidakcocokan atau ketidakberesan di dalam manajemen keluarga itu adalah murni urusan keluarga, bukan urusan publik, sehingga Dinas Pendidikan tidak bisa intervensi terlalu mendalam apalagi membenarkan atau mengiyakan suatu aduan sepihak yang jelasnya komunikasi yang disampaikan oleh saudara IWW di lapangan sangat bias dan tidak jelas. Pertanyaan apakah Ibu IWW jadi PNS dari tempat tinggalnya? Sama sekali tidak. Bahwa itu tidak benar. Ibu IWW menjadi PNS atas usaha dan kerja keras bersama-sama dan dukungan suaminya dan keluarga besar suaminya, atas kerja keras dan motivasi suaminya setelah bersama-sama setelah menikah. Jadi bahwa diperlukan MOU atau traktat pemahaman bersama untuk menciptakan somasi atau memorandum of understanding atau out legal standing, di mana hal ini menjadi delik verban atau tertutup agar mekanisme birokrasi di Dinas Pendidikan semakin ditegaskan dalam rangka penanganan kasus dan penyelesaian kasus resolusi di Dinas Pendidikan agar tidak mengganggu kinerja yang lain dan menjalar ke ranah yang lain di Dinas Pendidikan Tambak Romo, bahwa selama ini saudara Dede sangat menghargai dan menghormati asas praduga tak bersalah dan menghormati mekanisme birokrasi dan penyelesaian administrasi maupun perkara di pengadilan maupun Dinas Pendidikan, bahkan di inspektorat sebagaimana sharing yang disampaikan. Kepada pihak-pihak yang belum jelas bisa membuka YouTube atau bertanya langsung kepada kami atas indikasi sampai di mana penyelesaian Dinas Pendidikan dan tanggung jawab saudara IWW terkait upaya penyelesaian perkara yang dibekukan oleh Dinas Pendidikan sejak mulai 2010 sampai 2021 ini, agar
supaya dinas kembali membuka dan menghargai kami sebagai penuntut yang menuntut beberapa hak di dalam menyelesaikan kasus ini, dan dinas berkewajiban membina, membimbing saudara IWW sebagai bawahan, dan kita sudah selesai tanggung jawabnya sebagai keluarga, maka tidak ada kewajiban apapun untuk itu. Jadi opsi yang kita tawarkan adalah dinas diminta untuk dapat membantu atau menjembatani permasalahan ini sampai pada titik akhirnya. Bahwa keterangan pihak saudara Sholihul Hadi dari dulu sampai sekarang adalah sama. IWW melakukan persekusi dan melakukan manipulasi, penggelapan, pencurian, dan rekayasa bohong atau berita bohong sepihak yang secara leluasa mengabarkan atau menyebar hoaks dan menyebarkan pengaruh di masyarakat sehingga nama baik seseorang dirugikan atau mendiskreditkan kredibilitas orang lain di dalam hal kelakuan dan perbuatannya. Maka kami memohon agar Dinas Pendidikan Kecamatan Tambaromo bekerjasama dengan APH, bekerjasama dengan kepolisian maupun kejaksaan meneliti sejauh mana dan lebih jauh lagi, lebih mendalam, teliti, detail terkait soal laporan dugaan skandal perselingkuhan masif yang dilakukan maupun pelakor yang dilakukan, dan dugaan tindak pidana lainnya yang dilakukan, termasuk penyerobotan, penyelewengan, pengabaian, dan dugaan persekusi terkait tanggapan-tanggapan laporan itu, apakah perkara itu memenuhi unsur pelanggaran hukum atau tidak, itu sepenuhnya kita tidak bisa mendahului kehendak atau kewenangan Bapak penyidik atau pengawas. Itu masih batas-batas daripada kewenangan, sehingga kami hanya bisanya memohon, melapor, dan mengadukan peristiwa tersebut dan memberikan keterangan. Atas jasa toleransi itulah kami menunggu 10 tahun. Kalau memang ini hal yang melawan hukum, kami meminta titik duduk salahnya di mana, sehingga hal itu harus ditindak tegas, atau tidak semua adalah jelas fresh graduate. Perbedaan pandangan di dalam menangani perkara itu suatu hal yang sah dan wajar selama masih obsporing, belum sampai kepada tingkat laporan dan perlakuan, sehingga perlu sinergi positif untuk menumbuh kembangkan persatuan, bukan perpecahan di dalam upaya penyelesaian ini, internal maupun di luar pagar. Bagaimanapun juga kita ini orang akademis, kita orang terdidik dan pendidikan, sehingga kita mestinya mengedepankan prioritas praduga tak bersalah itu agar proses hukum dapat berjalan sebagaimana koridor sesuai dengan tuntutan, laporan, dan opsi lainnya, bahwa di dalam melakukan kebijakan para pemegang kebijakan itu pun bisa salah atau bisa melakukan maladjustment atau maladministrasi, sehingga apabila ada unsur ngawur atau seenaknya sendiri dan pelanggaran otonom di dalam menetapkan kebijakan, maka kami tidak bisa menerimakan hal itu, karena itu sifatnya pemikiran sepihak yang tidak pernah kita bicarakan dan tidak pernah kita dengarkan dasar pijakannya, undang-undang, peraturannya di mana, sehingga ini sangat fundamental. Antara lain yaitu adanya degradasi yang sangat radikal yang menjadi objek pembahasan atau pengkajian bersama, bagaimana menjalin komunikasi yang baik, bagaimana memperkuat hubungan baik dan silaturahmi, bagaimana seorang pimpinan itu membangun komunikasi dengan bawahan dan kepada horizontal masyarakat atas pandangan yang positif dan tidak melanggar hukum serta berperi kemanusiaan yang adil dan beradab. Bapak Ibu yang saya hormati, kami jelas-jelas sangat kecewa atas penundaan berlarut, atas penyerobotan al-Azhar yang dilakukan Dinas Pendidikan, artinya yang dilakukan oleh IWW melalui Dinas Pendidikan. Maka diminta atau tidak diminta, maka melalui APH kami sudah melaporkan dan meluruskan, harusnya pemegang kendali kebijakan itu mengendalikan kuda supaya layak jalannya, mengendalikan kuda-kudanya agar tidak melanggar batas dan koridor, tidak cross jalur, dan tidak asal beropini atau mendengar laporan sepihak, melainkan cross check dan mendengarkan di lapangan terlebih dahulu dan konsisten. Perlu diketahui di dalam konsensus atau moratorium yang kami sampaikan di inspektorat, agar dikaji lagi, cepat ditetapkan garis batas kewenangannya, di mana manajemen keluarga, di mana manajemen kantor koordinator atau dinas secara baik pendelegasian wewenangnya, bagaimana supaya kita tidak menjadi bal-balan di mana pelayanan one stop entire service, online services, karena sebaiknya atasan itu bisa menerima segala risiko
atas yang dilakukan dan memberi keterangan yang berimbang, adil, bijaksana, membuat keputusan yang baik, jelas, tegas, dan terarah. Apapun konsekuensinya, tentu saya siap untuk menanggung jika memang kami yang bersalah. Namun timbal baliknya, sebaliknya, jika memang yang bersalah adalah dinas pendidikan, maka dinas pendidikan harus bertanggung jawab terhadap semua kesalahan yang dilakukan anak buahnya atas nama Indah Wahyu Widiawati tersebut, karena hal itu adalah kewenangannya. Jika kewenangan dijalankan secara salah, maka amanah tanggung jawabnya juga salah atau menyimpang. Bukan ada masalah, tetapi ini namanya dinas pendidikan lari dari masalah, mau cuci tangan, habis makan tidak mau gosok gigi maupun cuci tangan, tetapi ini adalah perkara bukan main-main. Jadi mohon dinas tidak bermain-main di dalam memperlakukan kami sebagai pengadu maupun pemohon. Maka persetujuan dari moratorium ini masih 2 lembar yang saya sampaikan bahwa selama perjalanan kasus ini kami teliti, kami minta keterangan terkait oknum pegawai negeri bermasalah ini. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama di antara kita bersama. Kalau di dalam stadium kerja silahkan urusan pekerjaan, urusan dinasan. Kalau memang di urusan masyarakat, maka silahkan kepada ormas urusan masyarakat. Urusan keluarga silahkan kita taruh di koridor keluarga. Maka selama itu klien kasus memang sudah keluar dari jalur tanggung jawabnya maupun tanggung jawab keluarga, maka hal ini kami meminta kepada dinas pendidikan dalam arti sejak tahun itu diangkatnya atau TMT 2010 itu saudara IWW sudah bermasalah baik di masyarakatan maupun di instansi. Kemudian kami hanya ingin traktat atau resolusi ini kami tawarkan kepada dinas pendidikan sebagai somasi terkait pengendalian penyelewengan alas hak tunjangan suami, sepertiga gaji pokok dan lain sebagainya, itu nanti diperhitungkan oleh Ibu Sukawati, bahwa kami hanya butuh satu di dalam data hitung-hitungan tadi. Kembali nanti urusan terbayarkan atau tidak itu nanti, tetapi kita perhitungan dulu dengan cara bagaimana pembayarannya. Nanti anjuran Bapak Haryanto, Bapak Bupati ini bagaimana kita ikuti saja. Karena kalau itu dianggap penyelewengan, maka malah akan kena kita semua, sehingga daripada kita ini jadi permasalahan dan bulan-bulannya, maka saya minta persetujuan atau resolusi. Resolusi yang kami maksudkan adalah bentuk langkah parsial yang terbaik agar selaku PNS tidak salah langkah, dipertimbangkan secara matang, karena PNS itu pengabdi masyarakat, abdi negara, perwujudan dari amanah harus adil, berwibawa, bersih, elegan, tanggung jawab di dalam melayani masyarakat. Demikian apa yang kami sampaikan. Kami butuhkan adalah penyelesaian masalah, bukan nambah masalah dan bukan membuat masalah. Ini sudah selesai. Kalau kita membuat masalah ya diselesaikan secepatnya, sehingga tidak perlu lari-lari dari tanggung jawab dan tunggang langgang seperti itu lagi. Mari kita diskusikan baik-baik, kita duduk bersama, selesaikan masalah ini dengan cerdas, dengan cepat, jangan gegabah. Dan kami sudah rekomendasikan, kami sampaikan surat-surat itu kepada pihak-pihak, sehingga atas kerjasama semua pihak kami sampaikan terima kasih. Saya Sholihul Hadi SAG SPD, korban dari kada persekusi di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, mohon kepada Bapak Dewan maupun di Inspektorat untuk dapat menjadi perhatian adanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.